Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar melanjutkan bagian ketentuan farmasi. Nah, berikutnya dalam ketentuan farmasi dikenal menurut Pharmacopoeia adalah mengenai wadah. Di sini yang dimaksud adalah wadah untuk obat atau bahan obat. Dibagi berdasarkan baik dari cara melindungi isinya maupun cara penggunaannya. Untuk cara melindungi isinya, terdapat 3 jenis wadah, yaitu wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, dan wadah tertutup kedap. Sementara dari cara penggunaannya, ada wadah satuan tunggal dan wadah satuan ganda. Wadah satuan tunggal dibagi menjadi wadah dosis tunggal dan wadah dosis satuan. Sementara wadah satuan ganda dikenal satu istilah, yaitu wadah dosis ganda. Nah, dari melindungi isinya tadi, wadah tertutup baik ini adalah wadah yang melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar dan mencegah kehilangan waktu penanganan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun distribusi. Sementara wadah tertutup rapat melindungi isinya terhadap masuknya bahan cair, padat, ataupun uap. Nah, ini bedanya kalau tadi hanya melindungi terhadap masuknya bahan padat, sementara wadah tertutup rapat ini bahan cair, bahan padat, atau uap tidak dapat masuk ke dalam kemasan bagian dalam. Nah, wadah tertutup kedap ini adalah wadah yang mencegah menembusnya udara atau gas selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun distribusi. Nah, jadi ini bedanya tertutup baik melindungi terhadap masuknya bahan padat, tertutup rapat, padat, cair, dan uap, kedap melindungi isinya terhadap masuknya udara dan gas. Nah, itu mengenai wadah dari melindungi isinya. Kemudian wadah dari cara penggunaannya adalah wadah satuan tunggal. Itu adalah wadah yang dimaksudkan untuk penggunaan satu kali pakai karena wadah ini segera digunakan setelah dibuka. Jadi setelah dibuka kemasannya, isinya langsung sekaligus dipakai sampai habis. Sementara wadah satuan ganda, ini wadah yang memungkinkan pengambilan isinya itu beberapa kali. Tetapi dengan syarat, sisa zat dalam wadah itu tidak berubah mutu atau kemurniannya. Jadi satuan tunggal ini satu kali pakai, satuan ganda ini untuk beberapa kali pemakaian atau pengambilan. Nah, di dalam wadah satuan tunggal terdapat wadah dosis tunggal dan dosis satuan. Perbedaannya adalah wadah dosis tunggal ini wadah satuan tunggal yang hanya digunakan untuk obat suntik. Ini contoh wadahnya adalah misalnya ampul. Ampul ini wadah yang injeksi yang bagian atasnya itu dipecahkan ketika mengambil zat di dalamnya, ditarik menggunakan jarum suntik. Nah, kemudian sekali pakai dan dibuang. Sementara wadah dosis satuan ini wadah satuan tunggal yang digunakan tidak untuk obat suntik. Ya, kalau yang tadi khusus untuk obat suntik. Nah, dalam wadah satuan ganda dikenal wadah dosis ganda. Ini wadah satuan ganda atau yang dapat dipakai beberapa kali isinya, diambil beberapa kali isinya, dan hanya digunakan untuk parenteral. Contoh wadah ini adalah vial, ya, seperti itu. Nah, ini contoh vial nih tadi ya. Jadi ini wadah dosis ganda. Isi cairan di sini, injeksi di sini dapat diambil dengan jarum suntik ini beberapa kali. Tanpa mengurangi kemurnian yang tersisa di dalamnya ya. Ini contoh-contoh wadah atau kemasan obat yang ada di rumah kita ataupun mungkin di apotek dan di rumah sakit ya. Silakan kalian pelajari. Ketentuan farmasi berikutnya adalah mengenai suhu penyimpanan. Menurut Pharmacopoeia, suhu penyimpanan itu ada suhu penyimpanan dingin, yaitu suhu penyimpanan di bawah 8 derajat Celcius, terbagi menjadi suhu lemari pendingin, yaitu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius, dan lemari pembeku atau freezer itu suhu di bawah minus 20 derajat Celcius sampai dengan minus 10 derajat Celcius.
obat dalam suhu sejuk, berarti obat tersebut disimpan dalam suhu 8 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Suhu penyimpanan kamar adalah suhu ruang kerja, tempat penyimpanan obat. Umumnya berdasarkan farmakope itu suhu kamar itu dinyatakan adalah 25 derajat Celcius. Jika dinyatakan suhu kamar terkendali, berarti berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu hangat adalah suhu di antara 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu panas berlebih adalah suhu di atas 40 derajat Celcius. Nah, itu mengenai suhu penyimpanan. Berikutnya ketentuan farmasi adalah mengenai pernyataan konsentrasi zat di dalam campuran. Ada persen B per B atau persen bobot per bobot. Persen B per V, persen bobot per volume. Persen V per V, persen volume per volume. Di Farmakope Indonesia edisi 3 ada persen V per B, persen volume per bobot. Persen B per B ini artinya adalah jumlah gram zat di dalam 100 gram campuran. B per V, jumlah gram zat di dalam 100 ml campuran. Jadi kalau B ini gram, V ini mililiter. Jadi ini berat, ini volume. Ya. Kemudian persen V per V ini adalah jumlah mililiter zat di dalam 100 ml, jadi mili per mili. Pernya semuanya di dalam 100, baik 100 gram ataupun 100 ml. Karena ini pernyataan persen. Untuk memahaminya, kita akan lihat contoh soal berikut. Misal, dalam sebuah etiket di botol bahan obat tertulis efedrin HCl 10% B per V. Nah, pertanyaannya, berapakah berat efedrin dalam 200 ml larutan tersebut? Nah, artinya berat efedrin HCl dalam larutan tersebut adalah, kalau tertulis 10% berarti 10 gram di dalam 100 ml larutan. Jadi ini B-nya gram, V-nya larutan. Nah, larutan tersebut terdiri dari efedrin dalam bentuk padatan yang dilarutkan di dalam air. Berarti kalau efedrinnya 10 gram, dalam total larutan 100 ml, berarti airnya adalah selisihnya 100 dikurangi 10 yaitu 90 ml. Nah, sekarang yang ditanyakan, jika volume larutannya 200 ml, berapa efedrinnya? Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat caranya adalah 10% ini artinya adalah 10 gram di dalam 100 ml dikalikan dengan 200 ml, yaitu menghasilkan 20 gram. Atau langsung ditulis 10% B per V dikali 200 ml sama dengan 20 gram. Ya, cukup paham? Jadi kalau mencari beratnya, tinggal persennya ini diubah dalam seperti ini. Pecahan per 100 dikalikan dengan volume larutan, itu akan menghasilkan berat zat di dalam larutan tersebut. Contoh soal berikutnya adalah yang kedua, sediaan eliksir dengan volume 60 ml mengandung etanol 3 ml. Berapa persen atau kadar etanol dalam sediaan eliksir tersebut? Nah, kalau yang ini ditanyakan persennya, kalau tadi yang soal pertama diketahui persennya, yang ini persennya yang ditanyakan. Jadi di dalamnya ada etanol 3 mili, di dalam 60 itu ini 3 mili dalam 60 itu berapa persen? Nah, kadar etanol dalam sediaan eliksir adalah 3 ml per mililiter dikali 100% sama dengan 5% V per V. Nah, jadi ini 3 per 60 dikali 100 sama dengan 5% V per V. Kenapa V per V? Karena ini mililiter, ini mililiter ya. Contoh soal ketiga adalah
Jika tersedia zat CTM sebanyak 200 mg, akan dibuat larutan dengan konsentrasi 0,4% B per P, maka volume total larutan yang dapat dibuat adalah berapa? Nah, coba perhatikan. Angka berat ini kita konversi dulu berat CTM ini menjadi ke gram, yaitu menjadi 200 mg menjadi 0,2 gram. Nah, kemudian baru kita kerjakan. Kalau kita mengetahui 0,4% ini adalah konsentrasi zat di dalam larutan, 0,4-nya itu zatnya, 100 ini menunjukkan larutannya, berarti kalau ditanya larutannya kita balik. Jadi 100 per 0,4. Nah, jadi 100 per 0,4 kali zat yang di dalamnya yaitu 0,2, maka hasilnya adalah 50 ml. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan volume totalnya, yang 100-nya kita simpan di atas. Jadi 100 per konsentrasi zatnya dikalikan jumlah zatnya, yaitu hasilnya 50 ml. Ya. Oke. Nah, untuk memahami lebih jauh, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Jika ada yang masih kurang paham, silakan kalian bertanya kepada guru kalian. Demikian materi tentang tambahan ketentuan farmasi. Semoga kalian dapat belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.